Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mbak Guru doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Mbak Guru. Kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir tahun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2. Baik anak-anak, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1, wal asri, artinya demi masa. Hal ini menandakan betapa sangat berharganya titik-titik. A hari, B waktu, C kesempatan. Berarti al asri itu kan tentang waktu. Jadi sangat berharganya waktu, yaitu B jawabannya. Soal nomor 2, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Arti dari hadis di samping adalah menuntut ilmu itu titik-titik bagi setiap muslim. A mubah, B wajib, C sunnah. Jadi hukumnya adalah wajib. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci adalah arti dari Asmaul Husna titik-titik. A al-Qudus, B al-Qayyum, C al-Qadir. Jawaban yang tepat adalah al-Qudus, Maha Suci. Jawabannya A. Soal nomor 4, asalan artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi titik-titik. A keselamatan, B rezeki, C petunjuk. Asalan itu artinya adalah keselamatan. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 5, ridha Allah SWT terletak pada ridha orang tua, maka kita harus berperilaku kasih sayang kepada titik-titik. A ayah, B ibu, C kedua orang tua. Kepada siapa anak? Kepada kedua orang tua. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6, sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib sebaiknya kita laksanakan di titik-titik waktu sholat. A awal, B tengah, C akhir. Jawaban yang tepat adalah apa? Di A awal. Jadi kita sholat itu tepat waktu. Soal nomor 7, Nabi Shalih alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan keturunan dari Nabi titik-titik. A Idris alaihissalam, B Nuh alaihissalam, C Hud alaihissalam. Nabi Shalih itu keturunan Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8, Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau keponakan dari Nabi titik-titik. A Hud alaihissalam, B Shalih alaihissalam, C Ibrahim alaihissalam. Jawaban apa? Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ishaq alaihissalam untuk masyarakat Kan'an di wilayah Al-Khalil titik-titik. A Persia, B Pakistan, C Palestina. Jawaban apa? Yaitu C Palestina. Soal nomor 10, Nabi Yakub alaihissalam diperintahkan oleh Nabi Ishaq alaihissalam agar hijrah atau pindah ke Padan Aram di titik-titik. A Iran, B Irak, C Israel. Kemana anak? Ke Irak. Jawaban yang tepat adalah B. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu Romawi 2. Soal nomor 11, manusia tidak akan merugi jika beriman dan mengerjakan titik-titik. Mengerjakan apa anak? Mengerjakan amal soleh, amal saleh ya, amal kebaikan. Soal nomor 12, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita saling menasihati dalam kebenaran dan titik-titik, dalam kebenaran dan kesabaran. Soal nomor 13,
Menuntut ilmu itu bermanfaat bagi manusia dan orang yang berilmu ditinggikan titik-titik. Ditinggikan apa? Derajatnya. Soal nomor 14. Anak soleh belajar dengan tekun dan jika mengalami kesulitan berani bertanya kepada titik-titik. Dan kepada siapa? Yaitu guru atau orang yang lebih tahu. Soal nomor 15. Allah SWT menyukai kesucian dan kebersihan karena kebersihan sebagian dari titik-titik. Sebagian dari apa? Iman. Soal nomor 16. Hanya Allah SWT yang terbebas dari segala macam kesalahan. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dan harus rendah titik-titik, rendah hati. Soal nomor 17. Manusia harus menghindari perbuatan dosa agar selamat dunia dan titik-titik. Kenapa? Akhirat. Soal nomor 18. Kita harus menebar kedamaian. Jika bertemu seseorang, kita disunahkan mengucapkan titik-titik. Mengucapkan apa? Yaitu salam. Soal nomor 19. Kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih titik-titik. Tapi apa? Muda. Soal nomor 20. Wujud kasih sayang kepada lingkungan diantaranya adalah tidak membuang sampah titik-titik. Membuang sampah apa? Sembarangan. Kalau membuang sampah itu harus di tempat sampah. Soal nomor 21. Sholat adalah rangkaian ibadah berupa gerakan dan bacaan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan titik-titik. Diakhiri dengan apa? Salam. Soal nomor 22. Pada saat rukuk kita membaca kalimat subhana rabbiyal. Ayo rukuk itu rabbiyal azim ya. Soal nomor 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa dan tetap bersabar dalam berdakwah kepada kaum titik-titik. Kalau Nabi Soleh itu berdakwah kepada kaum Samud ya, kaum Samud. Soal nomor 24. Naqatullah adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa hewan apa? Itu hewan unta. Soal nomor 25. Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sodom dengan lembut dan penuh titik-titik. Penuh apa? Kasih sayang. Soal nomor 26. Kaum Sodom diazab Allah SWT karena menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam dengan tinggi hati atau titik-titik. Nama lain tinggi hati itu apa? Sombong ya. Soal nomor 27. Nabi Ishak alaihissalam selalu mementingkan keselamatan umatnya dan titik-titik. Dan apa anak? Keluarganya. Soal nomor 28. Nabi Ishak alaihissalam menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan titik-titik. Dan apa anak? Bijak sama. Soal nomor 29. Nabi Yakub alaihissalam adalah pribadi yang penyayang dan senang mempelajari ilmu titik-titik, ilmu agama ya. Soal nomor 30. Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 anak, diantaranya adalah Bunyamin dan Nabi titik-titik. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan Romawi 3. Soal nomor 31. Sebutkan 3 contoh kegiatan memanfaatkan waktu dengan hal yang baik. Yuk, dengan yang baik itu apa? Contohnya membaca Al-Quran. Terus apa lagi?
nasihati dalam kebenaran. Kemudian apa lagi? Kira-kira memanfaatkan waktu dengan baik. Menasihati dalam kesabaran. Ada yang lain apa anak-anak? Contohnya lagi rajin belajar ya. Soal nomor 32. Sebutkan 3 tata cara belajar yang baik di dalam kelas. Yuk. Bagaimana tata cara ada belajar di dalam kelas itu? Pertama, apa? Berdoa sebelum belajar. Kemudian apa lagi? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Apalagi tidak boleh gaduh atau ramai ya. Soal nomor 33. Bagaimana bunyi kalimat tasbih dan artinya? Tasbih itu bagaimana bunyinya? Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Soal nomor 34. Jelaskan 3 cara merawat hewan peliharaan sebagai wujud kasih sayang kepada hewan. Kalian kan punya hewan peliharaan. Apa yang kalian lakukan? Itu diberi makan. Kemudian apa lagi? Diberi minum. Kemudian apa? Dibuatkan apa kan? Kandang atau tempat tinggal ya. Soal nomor 35. Sebutkan 3 rukun sholat. Rukun sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat. Apa saja? Yaitu berdiri. Kemudian apa lagi? Niat. Kemudian apa lagi? Membaca surat Al-Fatihah. Ada yang lain ya, ruku, sujud, i'tidal doa. Demikian anak-anak pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2. Semoga bermanfaat, semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Tetap semangat belajar. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.